Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini mendengarkan khutbah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan agama yang sempurna kepada umat manusia. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selalu berpegang teguh pada sunnah beliau hingga ajal menjemput kita. Nabi Muhammad bersabda, yaqulu Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hamba-Ku. Imam Ahmad meriwayatkan dari Rasulullah bin Asqam, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi bi falyanzunna bi masya. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba, maka berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dia kehendaki, menurut apa yang dikehendaki. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, qala Allah Ta'ala ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan fala wa in dhanna syarra. Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan. Jika ia berprasangka baik kepadaku, maka itu untuknya, dan jika ia bersangka buruk, maka itu untuknya. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, melainkan ia harus berhusnuzon. Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW 3 hari sebelum wafatnya bersabda, ta'ayyamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan ia harus berhusnuzon kepada Allah. Termasuk amanah hati yang paling agung dan kewajiban iman yang mulia adalah husnuzon billah, berbaik sangka kepada Allah. Sesungguhnya berbaik sangka kepada Allah memberikan kedudukan yang tinggi dalam agama yang mulia ini. Allah tidaklah membuat kecewa hambanya yang berbaik sangka kepadanya, karena Allah tidak akan mengecewakan harapan orang yang berharap dan tidak menganggap amalan orang yang berharap. Allah Ta'ala berfirman, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada ada, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Al-Quran Surat Hud 115. Terdapat banyak dalil yang menunjukkan agungnya berbaik sangka kepada Allah dan dapatnya bagi pelakunya berupa kedudukan yang terpuji dan pengaruh yang besar serta buah manis keberkahan di dunia dan akhirat. Betapa agung kedudukannya, karena ini merupakan ibadah dan ketaatan yang mulia lagi utama. Semakin kuat berbaik sangka kepada Allah, maka akan semakin menghasilkan buah yang manis bagi pelaku
pelakunya dan memberikan dampak keberkahan serta pujian baik di dunia maupun di akhirat. Dengan mengenal nama dan sifat Allah akan membuahkan berprasangka baik kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah merupakan cabang dari nama Allah. Sesungguhnya apabila seorang hamba semakin besar pengenalannya kepada Allah terhadap nama dan sifat Allah, bahwasanya rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Allah Maha Penerima Tobat dan Maha Pemurah, yang Maha memberikan kebaikan, menerima tobat hambanya dan mengampuni berbagai dosa. Allah tidak melipatkan gandakan dosa, bahkan Dia sangat luas ampunannya dan sifat kemuliaannya serta keagungan lainnya. Maka akan bertambah pula sifat berbaik sangka kepada Allah. Hal ini karena sumber dari berbaik sangka kepada Allah adalah baiknya pengenalan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah. Setiap nama Allah dan setiap sifat Allah memiliki nilai peribadatan dan sifat berbaik sangka kepada Allah yang berhubungan dengannya. Ini adalah perkara yang hendaknya diketahui dan dipahami dengan maksimal. Jika seorang muslim mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah adalah Allah yang Maha Pengampun, maka dia akan berbaik sangka dengan beristighfar dan memperbanyak istighfar serta perhatian dan senantiasa konsisten untuk terus meminta ampun kepada Allah terhadap semua dosa, ketergelinciran dan kesalahan-kesalahannya. Jika seorang hamba mengetahui bahwa di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang Maha menerima taubat, dan Allah menerima taubat dari hamba serta mengampuni kesalahan, maka dia akan memiliki sifat berbaik sangka kepada Allah dengan bertobat kepadanya setiap dia melakukan dosa dan terjerumus ke dalam kesalahan. Apabila kesalahannya besar, maka Allah Maha luas ampunannya dan dia akan menerima tobat bagi orang-orang yang bertobat seberapapun besar dosa dan kesalahan hamba. Allah Ta'ala berfirman, Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim ala taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53. Jika seorang hamba tertimpa musibah atau sakit, maka dia akan berprasangka baik kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah Asy-Syafi, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang berasal dari Allah Ta'ala. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim Khairur Rahman. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim Khairur Rahman, yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa iza maristu fahuwa yaghfir. Dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan. Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 8. Ini adalah merupakan bentuk berprasangka kepada Allah. Apabila seorang hamba mengalami musibah atau sakit, maka dia akan berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah akan menyembuhkan dan menghilangkan kesulitannya. Jika berkurang apa yang dimilikinya atau ditimpa kekurangan dan kefakiran, maka dia
dia berbaik sangka kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat luas karunia-Nya dan banyak pemberiannya. Dan sesungguhnya apa yang ada padanya adalah di antara nikmat yang Allah anugerahkan. Maka dengan demikian bisa dipahami bahwa berbaik sangka kepada Allah senantiasa melekat pada diri seorang mukmin dalam setiap kondisi dan keadaannya, dan dalam seluruh amal dalam ibadah. Dan itu semua dibangun di atas akidah yang kokoh dan iman yang kuat di hati orang beriman dan percaya kepada Allah. Tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah dan menjamin berarti jujur dalam berbaik sangka kepada Allah, kecuali Allah akan membalas persangkaannya, dan semua kebaikan berasal dari Allah. Maka setiap hamba mengharapkan kebaikan dan menginginkan untuk dirinya atau untuk orang lain, semuanya berasal dari Allah. Kedudukan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia merupakan kedudukan yang agung serta memiliki buah yang manis dan dampak keberkahan serta pujian bagi hamba yang beriman di kehidupan dunia maupun akhiratnya. Oleh karena itu, di antara perkara besar yang bisa ditemukan rasa berbaik sangka kepada Allah adalah memahami permasalahan ini, yaitu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Berprasangka baik kepada Allah dapat diwujudkan dengan banyak beramal. Berprasangka baik kepada Allah tidak selainnya dibarengi dengan sifat meremehkan, menyanyiakan, menelantarkan, dan juga mengikuti syahwat, namun hendaknya dibarengi dengan kebagusan amal dan kesempurnaan dalam menghadap kepada Allah. Adapun orang yang jelek perangainya dan melakukan kemaksiatan, maka dosa-dosa dan kesalahannya akan menjauhkan dirinya dari sikap berprasangka baik kepada Allah. Hasan al-Basri rahimahullah berkata, sesungguhnya seorang mukmin adalah yang baik prasangkanya kepada Allah dan paling baik amalnya. Adapun orang fajir adalah orang yang paling jelek prasangkanya kepada Allah dan paling jelek dalam beramal. Ibnu Zairi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwa benarnya harapan seorang mukmin terhadap karunia dan pemberian Allah akan menyebabkan sikap prasangka baik kepada Allah, bukanlah prasangka baik kepada Allah seperti apa yang diyakini oleh orang-orang bodoh berupa harapan kepada Allah, namun disertai dengan berbagai perbuatan maksiat. Bermisalan mereka dalam hal ini seperti orang-orang yang berharap hasil panen namun tidak memanah, atau berharap anak tetapi tidak menikah. Adapun orang yang bijak, maka dia bertobat kepada Allah dengan harapan diterima dan melakukan ketaatan dengan harapan mendapat pahala. Hendaknya setiap hamba menasihati dirinya untuk sungguh-sungguh dalam memperbagus amal yang merupakan buah dari sikap prasangka baik kepada Allah. Allah berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan. Dan sebenarnya Allah akan beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Quran surat An-Kabut ayat 9. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Banyak hal yang tidak berguna dan banyak juga pembicaraan yang sama sekali tidak dapat dijadikan sebuah inti dari perbuatan kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah SWT dan kesalahan datang dari saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari lupa, salah, dan dosa.
Demikian kiranya dan akhiri kata saya aturkan. Terima kasih. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.